Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Assalamualaikum Sayyidina Muslim. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada, bersama dengan Abah Setu MDNH channel ya. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, iradahnya, dengan ilmunya. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan hidup kita, menyadari nafas masuk dan nafas keluar kita. Sadar nafas, eling nafas adalah merupakan intisari yang harus kita pahami. Maka marilah kita mensyukuri segala apa yang sudah Allah limpahkan. Belajar menjadikan makhluk yang senantiasa adalah menyadari apapun makommu hari ini, tetapi yang paling utama adalah disadari, marilah kenali dirimu. Karena mengenali dirimu adalah mengenali Tuhanmu. Di dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Amin Al-Qudri berkata, orang yang tidak mau mengenali dirinya sama saja dia tidak mau mengenali Tuhannya. Dalam asar dijelaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Rabbnya. Inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhannya lah yang meliputi dirinya. Maka sahabat, hidup adalah merupakan sebuah proses perjalanan, pengembalian. Kita adalah berbagai banyak ayat Allah mengancam kepada kita untuk segera kembali kepada Allah. Untuk segera adalah menyerahkan diri pada Allah sebelum terlambat, sahabat. Maka pada pagi hari ini, sesuai dengan permintaan teman-teman, masih bertanya tentang syahadat. Maka syahadat itu adalah sangat penting kepada kita. Selama ini manusia mencari Tuhannya, mencari Ka'bah, mencari apapun keluar dari dirinya. Sementara Nabi kita Muhammad mengajarkan kepada kita adalah justru man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari segala sesuatu yang keluar dari dirinya, tidak akan menemukan apa yang dia cari itu. Ya. Marilah kita belajar mulai merindukan diri, merawat diri, mengenali diri. Menyaksikan sebenar-benarnya Allah nyata pada diri. Sebelum adalah kata terlambat kepada kita. Kebahagiaan manusia sekarang, terkhususnya adalah orang Islam, justru adalah sudah kehilangan spiritual. Sudah berubah menjadi agama ritual yang tidak menolong sama sekali. Jangankan di akhirat, di dunia saja mereka sudah tidak bahagia. Di dunia saja sudah
tidak memahami apa arti kehidupan. Kehidupan ini adalah kematian. Adapun kematian, kehidupan yang sebenarnya adalah setelah kematian. Karena kamu hidup, Allah mati. Maka oleh karena itulah, ingin kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, harus dari sekarang. Berjalan kembali kepada Allah dengan Allah, menyaksikan Allah pada diri dan Muhammad pada diri. Maka inilah hakikat daripada bersyahadat, sahabat. Maka orang yang tidak mau mengenal diri, kata Syekh Amin Al-Qur'i dalam Tanwirul Qulub, itu orang tidak mau kenal pada Tuhannya. Maka perjalanan rohani manusia sampai hari ini, maka kata Abah, sampai 2027, 2029, bahwa ini sedang dipindahkan oleh Allah channelnya dari agama ritual kepada agama spiritual. Karena layangannya sudah terlalu jauh, manusia sudah tidak kenal kepada dirinya, tidak kenal jati dirinya sendiri, hakikat dirinya. Akhirnya adalah beragama dengan dogma, dengan hayal, ya. Maka akhirnya adalah penderitaan lah. Sekarang kita bisa saksikan penderitaan begitu nyata, sahabat. Maka atas pertanyaan daripada Mas Ardi, Mas Imam, ya, Mas Ubed, ya, insya Allah juga siap pertanyaan Mas Amrin, ya, Abah mungkin minggu pertama di bulan November, insya Allah akan ke Jawa Timur, ya, mungkin Bangkalan, Pamekasan, ya. Sepulangnya dari sana, insya Allah Abah sudah akan kemarin ketemu dengan teman-teman Makassar di Bali, ya. Mereka terbang dari Makassar ke Bali, ya. Maka mungkin insya Allah sebelum Abah kembali ke Balikpapan, Samarinda akan mengusahakan tadi semua. Karena Abah sedang belajar membiarkan. Biar saja semesta, biar saja Allah yang menentukan semuanya. Jadi kalau dengan Abah, buat sahabat-sahabat yang sudah lama meminta, gitu ya, dari dari Riau, dari Muara Bungo, dari mana, Jambi, Bengkulu, ya. Barangkali biarkan semesta yang menentukan, semuanya ada kebaikannya, semuanya ada di dalam rencana Dia yang maha teliti, sahabat, ya. Jadi jangan kecewa, ya. Nah, itu. Jadi untuk sementara, ini. Pada pagi hari ini, sahabat, kita kembali lagi bicara syahadat, karena memang syahadat itulah memang sangat penting kepada kita. Siapa yang bersaksi, siapa yang disaksikan, dan siapa yang ikut menyaksikan. Karena disinilah sesungguhnya konsep dari awal Allah menyuruh kita kembali pada Allah supaya kita bisa bersyahadat. Kenapa kita bisa supaya bersyahadat? Menyaksikan Allah dan Muhammad nyata pada diri supaya kamu bisa sholat. Karena syahadat sebenarnya adalah mengenali diri, sahabat, sebenarnya adalah hakikat syahadat itu sendiri. Menyaksikan Allah pada diri, dan dari mulai awal ruh bagaimana. Ruh ahad, dia menghembuskannya yang pertama yang bernama Ahmad. Dari Ahmad itulah terpancar cahaya yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka disitulah kamu akan menyaksikan antara mubtada dan khobar mubtada. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Sebenarnya Allah dan Muhammad adalah satu. Nah, ini harus dipahami. Allah dan Muhammad itu satu, seperti manis dan gula. Inilah yang harus disadari, sebagaimana diri zahir dan diri batin. Maka sesungguhnya dalam hakikat syahadat adalah diri yang awal dan diri yang akhir itu satu. Diri yang zahir dan diri yang batin pun satu. Allah dan Muhammad itu satu. Tetapi di dalam tahapannya, sahabat, ada Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang ikut menyaksikan. Tadi Allah, Muhammad yang menyatakan persaksian, Allah yang juga menyatakan persaksian, dan Adam yang ikut mendengarkan penyaksian. Inilah yang harus dipahami. Sampai nanti di makom ma'rifat, dia menyaksikan dirinya, diri zahir dan diri batin adalah dia sendiri. Dialah hakul mubin, dialah yang nyata, dialah yang ada,
Dialah yang wujud. Nah inilah sebetulnya dongeng Tuhan dari awal. Kenapa kita selalu dalam Al-Quran itu diperintahkan adalah kembali kepada Allah. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran kita disuruh kembali pada Allah karena Allah ingin membawa kita kembali kepadanya dengan selamat. Bahkan diri dohir kita di alam dunia ini dijamin oleh Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midroro wa yumdidkum bi amwal. Dia ingin berikan harta padamu. Tapi kamu syaratnya adalah kembali dulu pada Allah. Itulah darajat yang disebut jannatul ma'wah di alam dunia ini. Maka memahami ini adalah merupakan kemutlakan pada setiap manusia yang ingin kembali pada Allah. Dan ayat yang lain, wasyari'u illa magfirati mir rabbikum, karena layangannya sudah terlalu jauh, tinggi, terbang, sehingga lupa pada golongnya sendiri. Maka Tuhan mengembalikan innalillah. Secara tanajul layangan itu dilepas. Tapi secara tarki layangan itu harus kembali digolong. Untuk dia menyadari. Nah, maka disinilah hari ini Tuhan yang satu agamanya sudah banyak. Tuhan Rasul yang satu Muhammad Rasulnya sudah jadi banyak. Inilah sesungguhnya Tuhan ingin mengembalikan kita pada titik yang sama. Kamu dari sumber yang sama, dari ruh yang sama, dari hidup yang sama. Maka tidak ada pertengkaran kalau sudah di sana. Maka yang harus dipahami adalah kembalilah pada diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Orang siapa sudah kenal dirinya, musnahlah dia. Sebenar-benarnya dia wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Dia akan menyadari kepakirannya adalah sebagai hamba yang betul-betul bergantung. Ya. Sebagaimana bergantungnya kayu ini, asbak kayu ini pada kayu. Sebagaimana bergantungnya adalah gelas kaca ini pada gelas. Wahuwa ma'akum ainama kuntum. Tidak berpisah. Sebagaimana bergantungnya adalah tripod ini pada besi ini. Karena bagaimana bergantungnya diri dohir pada diri batin. Sebagaimana bergantungnya adalah gula pada manis. Tapi manis tidak akan nyata tanpa gula. Tapi kemudian juga kaca tidak nyata tanpa gelas kaca. Demikian pula asbak kayu tidak nyata tanpa kayu. Kayu tidak nyata tanpa. Inilah untuk menyaksikan fiilnya. Maka tubuh luar ini menyaksikan fiilnya. Hatimu menyaksikan asmanya. Ruhmu hanya menyaksikan sifatnya. Dan sirmu menyaksikan zatnya. Maka mengenal diri adalah sesungguhnya diri dohir dan diri batin adalah itulah hakikat bersyahadat. Sahabat, maka kamu yang tidak, rukun Islam yang pertama itulah mengenali diri. Adalah untuk menyaksikan Allah dan Muhammad. Maka inilah perjalanan kita akan dimulai pada saat kita sudah menyaksikan. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, man kana fi hadil ama, fahuwa fil akhirati ama, wa dolus sabila. Siapa yang dia tidak bersaksi, dia tidak mengenali, tidak bertemu, tidak menyatakan, dan tidak mengitikadkan sebenar-benarnya adalah la ilaha illallah adalah diri batinnya, dan Muhammadur Rasulullah adalah diri dohirnya. Dan diri dohir dan diri batin adalah al-abid wal ma'bud wahid. Ingat itu. Jangan keluar dari situ. Ya. Gula dan manis satu. Asbak kayu dan kayu satu. Gelas kaca dan kaca satu. Besi tripod ini dan tripodnya satu. Semua. Kamu dan Allah pun. Disinilah. Maka bagaimana mengenalinya? Supaya kamu tidak terjebak pada wujud palsu. Diri palsu, cangkang palsu, mayit palsu, dajjal palsu, Firaun palsu. Nah inilah kepalsuan yang sudah terlalu jauh. Maka itulah Tuhan mengingatkan kembali. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Hei layangan, kembalilah kepada golongmu. Supaya aku bisa membawamu kepada kebahagiaan. Nah inilah sahabat.
syahadat, hakikat syahadat adalah penyaksian. Yang di penghujungnya adalah dia menyaksikan. Karena dialah yang awal, dialah yang akhir. Maka sesungguhnya syahadat adalah yang akhir menyaksikan yang awal. Yang sebenar-benarnya yang akhir itulah yang awal. Yang dohir menyaksikan yang batin. Sebenar-benarnya yang dohir itulah yang batin. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin ijtima. Satu titik pada titik yang sama. Itulah engkau berarti sudah selesai memahaminya tadi semua. Maka mengenali diri adalah merupakan bersyahadat. Setelah kau mampu menyaksikan sebenarnya diri dohirmu adalah Muhammad dan diri batinmu adalah Allah. Lenyap kamu ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Maka kau sekarang tegakkan tadi semua. Salat. Aqimis salat. Aqama yuqimu iqamatan. Tegakkan salat. Siapa yang sebenarnya salat? Siapa yang sebetulnya aqim? Tadi semua. Ya. Karena tanpa syahadat kau tidak bisa salat. Maka salat adalah hakikatnya adalah menegakkan dia. Kalau syahadat adalah menyaksikan, mengenali diri. Salat setelah kenali diri, tegakkan si diri itu. Adalah menghadap diri kepada dia. Tadi. Kemudian barulah akan imsaklah dirimu. Saum, tahanlah dirimu. Merasa wujud. Jangan sampai muncul dosa robaniyah. Adalah dosa rububiyah. Rasa wujud. Ingat, wujud kita ini sadari. Pada makom muraqabah, wujud yang diwujudkan. Pada makom Muhammad adalah ada yang diadakan. Wujud yang diwujudkan. Ilmu yang diberi ilmu. Hidup yang dihidupkan. Nah itulah makom muraqabah. Muhammad bersaksi pada apa yang nyata pada dirimu. Udratnya, irodatnya, hayatnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basarnya. Jangan sisakan sedikit pun. Dan semua puji adalah milik dia. Itulah alhamdulillah merupakan hakikat tubuhmu. Al-Fatihah hakikat tubuhmu. Pujilah segala miliknya. Inilah yang kesadaran yang harus dibangun dari awal. Maka mengenal diri adalah bersyahadat. Menghadapkan diri adalah sholat. Menahan diri adalah saum. Sucikan diri. Dohiron wa batinan. Awal. Akhir kembalikan pada awal. Dohir kembalikan adalah pada batin. Supaya ijtima. Syariat melebur pada torikot. Torikot melebur pada hakikat. Hakikat melebur pada ma'rifat. Tadi semua. Ya. Di penghujungnya. Diamlah kamu. Man arafullah kala lisanahu. Kalau kau sudah menyadari, menyaksikan, diamlah. Kecuali engkau adalah ditugaskan untuk menyampaikan sebagai Rasul. Ya, tapi kalau kau sebagai Nabi, sebagai wali, diamlah. Kan hanya mursyid yang boleh menyampaikan. Hanya Rasul yang boleh menyampaikan. Siapa dia? Mursyid dan Rasul itu bukan dirimu. Ialah Muhammad. Maka orang yang mengaku mursyid, tapi kalau masih mengambil uang, itu berarti bukan diri Rasulullah. Itu pasti diri dohirnya tadi semua yang bodoh tadi semua. Ya, hanya menipu umat. Pahami itu. Kalau tidak, sia-sialah perjalanan hidupmu. Di penghujungnya adalah bagaimana? Setelah dengan syahadat adalah setelah mengenal diri kau bersyahadat. Dengan sholat kau menghadapkan diri. Dengan saum kau menahan diri. Dengan zakat kau mensucikan diri. Maka sekarang dekatkan. Itulah dari makom muraqabah ke makom musyahadah. Nah, tiada yang ada kecuali dia yang ada. Yang sudah ada sebelum ada kata istilah ada. Maka akhirnya kau menyaksikan bahwa syariat mengajarkan kepadamu adalah membenahi diri. Mengembalikan 7 sifat ma'ani pada diri. Dan thariqat adalah belajar menguasai diri. Dan hakikat adalah syarahkan semuanya. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati
kecuali kamu udah serahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqi illallah. Kembalikan kepadanya semuanya. Maka syariat mengajarkan kepada kita adalah bagaimana menyaksikan fiilnya pada tubuh ini. Maka sebenar-benarnya tubuh ini adalah untuk menyaksikan diri yang dohir ini, menyaksikan diri yang batin, sahabat. Nah, di situ maka puncak daripada agama adalah bukan banyaknya hafalan, bukannya ilmu, bukannya kepasihan dalam bahasa Arab, bukan kepasihan dalam bahasa apapun, tapi pada jernihnya hati dan kebaikan yang hadir dalam laku suci, laku perbuatan. Muncullah sifat silih asih, silih asuh, silih asih, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Silih asah saling mengingatkan di antara, silih asih saling menyayangi, silih asuh saling menjaga, silih wangi saling mengharumkan karena yang lain adalah diriku yang lain. Aku menyakiti siapapun, apapun dalam perwujudan makhluk Allah itu, sama saja aku menghina adalah yang menciptakannya. Maka disinilah kau harus bebas daripada Ayub yang punya penyakit kulit. Kau harus bebas dari Yakub yang buta. Kau harus bebas dari Yusuf yang terpenjara. Kau harus bebas dari Guha sebagai Ashabul Kahfi. Kau harus bebas sebagaimana Yunus dari perut ikan. Kau harus bebas sebagaimana Ibrahim dari Namrud. Kau harus bebas Adam daripada iblis. Inilah tentang dirimu. Isi Al-Quran dari mulai Nabi Adam sampai Muhammad, perjalanan engkau dari mulai lahir sampai engkau menjadi makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Kau sudah menjadi mengembalikan hakikat dirimu sebagai Rasul adalah pada nyawamu, pada nafasmu. Tinggallah kau sadari setiap hari. Napas penuh kesadaran. Napas suci dari semua. Ya. Maka suci sejati berbudi adalah bawa laksana suci sejati yang harus dibangun pada diri. Ya. Maka disinilah kejernihan hati. Ya. Mereka yang mengenal Tuhan dengan benar tidak sibuk. Ya. Kamu karena sudah tidak lagi akan mengurusi orang lain. Sibuk melihat kesalahan orang lain. Karena engkau adalah berjalan dan orang lain hanyalah dirimu yang lain. Tugasmu hanya menyayangi, menghormati, menghargai, menyaksikannya adalah sebagai bagian dari dirimu. Ada tajwid yang harus kamu bangun dengannya. Karena kamu adalah huruf hijaiyah, mereka pun adalah huruf hijaiyah. Maka bangunlah sebuah komunitas dengan qiraat yang indah. Itulah tujuan daripada Tuhan menciptakan dan menurunkan Al-Quran. Tajwidnya, qiraatnya. Karena kamu adalah bagian daripada tajwid. Maka itulah kita berjalan dari alif. Kamulah alif itu sebagai ruh. Dibungkuslah oleh tubuh. Ba ada sebagai hawa. Jadilah kamu takwa. Barulah kamu shin, syukur. Maka barulah kamu ada menjadikan jahaho, bil jim, bil ha, bil kha. Kau sudah tahalli. Maka kau akan diisi tahalli, tajalilah sifat dia pada dirimu. Maka kau sekarang bisa zikir, za, ro, za. Dan selanjutnya, syidnya, sodnya, syidik. Maka solatmu sekarang sudah solat. Sodnya sudah syidik, lamnya sudah latipun, taknya sudah takwa. Itulah solat. Semua, ya. Inilah yang harus dipahami. Takwa bukan menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Tapi selama kau yang menjalankan itu dan yang menjauhi larangan itu, maka itu bukan takwa. Inilah sholat. Maka lamnya latifun. Ilmumu sudah menjadi ilmu. Ainnya iliyin. Lamnya latifun. Mimnya adalah mulk. Kau sudah memiliki kerajaan Tuhan. Malikin nas. Ilahin nas. Rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Karena sudah berbebas dari bisikan yuwaswisu
fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berarti sekarang kau sudah pantas dipanggil dia Yasin. Wahai Shin. Karena kau sudah sampai dari Adam, Alif, Ba, Hawa, Ta, Taqwa, Sya, syukur. Maka itulah. Berarti kau sudah sampai pada Bukit Turisin. Berarti kau sudah sampai kepada Sidroh Al-Muntaha. Berarti kau sudah sampai kepada Jabal Nur. Berarti kau sudah sampai pada Jabal Rahmah. Itulah hakikat-hakikat yang dikisahkan Tuhan adalah begitu jelas pada kita. Kalau tidak, berarti berilmumu adalah Barsisa. Hartamu adalah Korun dan Salabah. Jabatanmu adalah Fir'aun. Nah inilah yang Allah ingatkan kepada kita. Akhir semua pencarian bukan pada kata, tapi pada kesadaran. Itulah Sidroh Al-Muntaha. Pada kesadaran Adam dengan iblisnya. Pada nafsul amarah, sifat api. Didiklah dia. Karena tanpa dia, kamu tidak akan bisa berdiri sholat. Dialah yang sholat itu, si Alif. Yang ruku itulah silam awal. Yang sujud itulah silam akhir. Yang duduk itulah si Hu. Pada wujud mim ha mim dal adalah tubuhmu. Kepalamu adalah mimnya. Dadamu adalah haknya, udalmu adalah mimnya, kaki adalah dalnya. Kau menyaksikan dia yang menyembah dirinya sendiri. Akhirnya di penghujungnya tadi semua. Al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Maka disitulah engkau akan menyaksikan. Bukan lagi hanya ka'annaka, tapi engkau lah menyaksikan dia sebenar-benarnya dia. Hakul mubin. Hakul mubin. Jelas dan pertela. Jelas dan nyata. Bukan lagi. Karena dialah dohir. Dialah akhir. Dialah batin. Dialah dohir. Dialah awal. Dialah akhir. Jadi sahabat. Maka orang yang sudah sampai adalah pada martabat ruh. Ruh tidak menilai dengan mata. Ingat itu. Jangan terjebak. Sebagaimana Ayub dibebaskan oleh Allah. Kisah Ayub itu kisah diri kita. Ruh tidak menilai pada kecantikan, pada rupa, pada kekuatan diri, atau pada kebesaran, pada harta. Ia memandang terus ke hati. Ruh hanya tahu satu. Maka tubuh ini sudah bukan lagi patokan dari semuanya. Ia memandang terus ke hati, ke cahaya yang memancar dari hati. Hakikat Nur Muhammad itu. Karena mata jasad boleh tertipu oleh warna, bentuk, rupa, suara. Tapi mata ruh menembus dari semua. Lahum kulubun la yabqahuna biha. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Kalau tidak kamu ulaika kal an'am balhum adhal. Hati-hati. Abah membuka rahasia bahwa sungguhnya sekarang ini sampai 2030-35 tadi semua sedang terjadi pergantian shift. Siap-siap banyak manusia punya jasad tubuh binatang. Semua ya. Dan binatang sudah cukup mereka mengabdi. Tanaman sudah cukup mengabdi. Akan berbalik peran. Ya. Nah inilah silakan hidup adalah pilihanmu. Yang harus disadari oleh kita adalah dalam wadah ada wadi, dalam wadi ada otak. Dalam otak ada akal, dalam akal ada hayat. Dalam hayat ada budi, dalam budi ada mani. Dalam mani ada manikam, dalam manikam ada nafas. Dalam nafas ada ruh, dalam ruh ada nurani. Dalam nurani ada ruhani, dalam ruhani ada robbani. Dalam robbani ada syir, dalam syir ada aku, kata Allah. Berarti itulah perjalanan. Ya. Maka sahabat, dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 54 Allah mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbukum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Dikatakan. Wa anibu dan kembalilah ila rabbikum pada Tuhanmu. Kembali pada Tuhan bukan kembali dari kota A ke kota B. Kembali kepada Tuhan bukan dari sebuah pulau ke pulau lain.
Kembali kepada Tuhan bukan di Indonesia ke Mekah. Kembali pada Tuhan, kembalikan. Adalah maka sama dengan kembali. Maka bahasa kembali, bahasa mendekat, bahasa menjauh, bahasa bertemu, liko, itu harus ditakwil ya, kepada Allah itu. Karena pada dasarnya yang disebut dekat adalah, yang disebut liko, yang disebut kembali adalah setelah hilangnya dirimu dan fananya pada Allah. Tajalli Allah pada dirimu dan segala apa yang ada. Barulah kau akan mengatakan kul huwallahu ahad. Engkau akan sampai pada kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kau merasakan ahad. Ahad dan ahad. Tiada yang ahad. Kemanapun kau hadapkan, walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fasyama wajhullah. Tidak ada lagi yang semuanya penuh kemuliaan, semua penuh keagungan. Semuanya nyata. Inilah yang harus dipahami sahabat. Maka Allah ingatkan wa anibu ila rabbikum, sama saja dengan Allah mengingatkan wasyari'u ila magfirah. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kembalilah pada Rabbmu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Allah tidak menyebut Allah, Allah menyebut Rabb. Apa yang menjadikan sandaran kayu ini adalah Rabb kepada si asbak kayu. Karena asbak kayu ini tidak maujud tanpa wujudnya si kayu. Inilah Rabb. Inna rabbaka atau minas. Kamu adalah asbak kayu. Tapi tugasmu adalah melenyapkan. Bukan kamu merasa ada, dia ada. Nah inilah persoalan. Dosa rububiyah pada saat asbak kayu itu merasa wujud. Dosa rububiyah pada saat asbak kayu itu adalah tidak mampu menafikan la ilaha. Tidak ada Tuhan. Kata si asbak kayu kecuali kayu itu sendiri. La ilaha. Aku tidak ada. Adaku diadakan. La ilaha. Aku bukan jasad. Aku bukan pikiran. Itulah tugasmu. Supaya apa? Engkau tidak hulul, tidak itihad. Karena sebenar-benarnya yang ada. Hanya dia yang ada. Yang sudah ada sebelum ada asbak kayu ini. Kayu sudah ada sebelum ada asbak kayu. Kayu sudah ada sebelum si asbak kayu itu disebut asbak. Kayu sudah ada sebelum Tuhan sudah ada. Sebelum kamu. Disebut Maman, disebut Ujang, disebut Khalil, disebut Nani, disebut siapapun namamu. Maka nama dialah. Kembalikan pada insan. Nama yang ke-100 dari dia. Dan engkau, Usman, nama ke-101. Engkau Bambang, ke-101. Engkau Umar, ke-101. Itulah nama. Kembali pada dia. Tadi semua. Ya. Maka Allah ingatkan, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah pada Tuhan. Baca Qur'annya. Quran bukan hanya untuk tajwid. Hanya sebatas tajwid. Karena tubuhmu inilah Quran yang nyata. Quran yang kamu baca itu tidak ada kalau kamu tidak ada. Siapa yang membaca Quran itu kalau kamu tidak baca? Siapa yang menulis Quran itu kalau manusia tidak ada? Siapa yang membuat Ka'bah itu kalau manusia tidak ada? Maka inilah kebodohan jahil murakkab manusia hari ini. Mencari Ka'bahnya keluar jauh. Mencari Allahnya ke langit ke-7. Bagaimana? Di otaknya hanya ingin meniduri 70 bidadari. Agama yang sudah rusak. Tadi semua. Abah berani ngelawan kalian di akhirat semuanya. Maaf. Karena yang ngomong ini bukan Abah. Karena kalau tiada lagi kata di akhir kata, maka manusia tidak akan menemukan kesadaran. Hanya badut-badut yang tidak sadar diri. Badut-badut, Firaun, Dajjal. Bongsang, karung. Adalah mayat, bangke. Yang hanya terus memakan daging saudaranya sendiri. Tanpa menyadarinya. Tadi semua.
Maka Allah ingatkan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Jadilah kamu Islam. Raditu billahi rabbah. Ridolah pada Tuhanmu. Bahwa sebenarnya yang ada hanya Dia yang ada. Yang sudah ada sebelum adanya kamu. Karena kamu ada yang diadakan, hidup yang hidupkan, gerak yang digerakkan, ilmu yang diberi ilmu. Maka tidak ada bedanya kamu ilmu dan bodoh. Jangan kalian merasa ulama, petantang, tenteng, buya, ama, kiai, ajengan. Apa itu? Semua. Itu semua. Kalau kamu tidak bisa mentakwilnya, berarti kau sudah memiliki dosa rububiyah. Yang dosamu itu, wahai kiai, itu lebih besar daripada memperkosa seluruh manusia sedunia ini. Bahkan lebih dosa daripada meminum khamar seluruh lautan itu. Kalau dosa rububiyah ini tidak segera kamu kembalikan kepada Dia. Itulah wa anibu ila rabbikum. Tuhan menyebutnya Rabb tadi semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kebodohanmu tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana Allah. Akhirnya kamu adalah bodoh sendiri. Tadi semua. Ya. Tuhan mengatakan man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Rabb tadi semua. Tadi wa nafsi wa masawa fa'ala, kata Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabb. Ingat tuh rabb. Itulah kenapa rabb itu ada jamak arbab. Allah, jangankan jamak, mufrad aja tidak. Karena Allah ada hilangkan alifnya. Allahu nurus samawati wal ardh. Dialah nur. Tapi Allah bukan nur. Ingat itu. Allah di sebalik Tuhan, yang Tuhan itu di sebalik nur itu. Jangan juga kalian mentuhankan nur. Jangan kalian mentuhankan energi. Jangan kalian apalagi materi. Karena sebalik Tuhan itulah yang laisa kamitslihi. Yang di sebaliknya itu. Tadi semua. Maka Allah dalam Al-Quran dia menyebutnya Allah. Dia menyebutnya lillah. Dia menyebutnya lahu. Yang terakhir dia menyebut dirinya kul huwa. Itu tentang alif lam lam ha. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Allahullah. Dialah sumber hidup semuanya. Nurus samawat wal ardh. Dia buang alifnya pada ayat yang lain. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Karena dia ingin kamu mendekat kepadanya. Kemudian dia buang lagi. Lahu ma fis samawati wal ardh. Di penghujungnya. Kul huwa. Katakan dia huwa. Hu. Ya. Sebagaimana kita pada saat lahir kedua ini. Huwa. 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 Itulah sahabat. Sesungguhnya tentang pada saat Allah berfirman tentang falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma in dzafik yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ditegas oleh Allah, laqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Aku menciptakan insan dari nutfah amsaj yang bercampur. Air pada ibumu, air pada bapamu. Itulah aras Allah di atas air. 8 ayat dalam Al-Quran mengatakan arasku di atas air. Nah inilah yang harus dipahami. Ya, kehidupan ini dari air. Semua ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma in dafi. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Disitulah wadah, wadi, mani, manikam. Itulah yang akhirnya ada amaliyah yang kamu harus pahami. Ya, bagaimana mengembalikan diri zahir dan diri batin. Semua. Ya. Maka hari pertama ruh ditiupkan. Maka dia berkata Allah, Allah, Allah. 7 hari ditiupkan dia berkata hak, hak. Maka 40 hari dia sudah mengatakan sucikan subhani. Dia sudah bangun rumah pada dadamu. Inilah rumah dia. Bukan mengucapkan di masjid itu banaloh, subhanallah, banaloh.
Subhanallah, 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 subhanallah. Apa? Sedikit pun tidak akan berdampak pada dirimu. Apalagi pada Tuhan. Semua. Ya. Marilah berhenti dari dongengan-dongengan ini. Karena kalaupun kalian tidak berhenti hari ini, akan diberhentikan. Saksikan omongan Abah. Manusia akan kembali pada spiritual. Negara di dunia sudah, kenapa mereka bahagia? Karena kembali pada spiritual. Ya. Tapi kita sibuk dengan ritual yang tidak ada spiritualnya. Sibuk menggantungkan bohlam yang nyambung kepada PLN. Sibuk membeli HP, tapi tidak punya SIM card-nya, terputus. Sibuk memasang wifi yang tidak pernah kamu sambungkan. Sibuk memasang apapun. Tuhan sedang mengajarkan membuat Google Map, tapi kamu tidak punya internet. Terus muka apa? Alamat siapa yang kamu cari? Tadi semua. Ya, inilah dagelan akhir zaman yang kalian akan tonton dari orang-orang yang disebut oleh kalian yang dimuliakan. Orang-orang yang dianggap oleh kalian adalah manusia luhur, manusia ahli ilmu. Tetapi nggak sadar mereka semua adalah dagelan-dagelan yang sebenarnya telah merampok hak rububiyah Allah. Dari semua. Manusia harus jalan ngesot pada manusia. Pelajaran dari mana? Rasulnya tidak mencontohkan. Allah, demi Allah saksi hidup saya. Laknat oleh kalian Abah. Kalau kalian nggak percaya. Perbuatanmu itulah yang melaknat orang-orang yang kau ngesot di hadapannya. Inilah yang harus dibenarkan. Kalau tidak, bumi ini tidak akan diam. Tanahnya tidak akan diam. Airnya tidak akan diam. Akan melaknatmu. Menghabiskanmu. Nah inilah Allah mengatakan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Kembalilah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan heula kojor sia. Jangan modar sia. Kecuali saya balik ke aing. Tadi semua. Jangan mati kamu. Wa la tamutunna. Kecuali hilangkan dirimu. Tadi. Malah dingesotin. Tadi semua. Mana ada manusia yang punya ilmu. Mana ada manusia yang punya hidup. Mana ada manusia yang punya wujud. Mana makhluk yang punya. Hanya dia, dan dia. Dari semua. Kalau hari ini tidak pahit, sahabat. Kapan lagi? Terlambat sumber. Dan Allah sudah mengatakan. Wa aslimu min qabli ayyatiyakumul azab. Azab itu sudah dekat, sahabat. Tadi semua. Karena kalian terlalu rasa berbangga-bangga diagung-agungkan manusia. Disebut kiai, disebut ulama, disebut syekh, disebut mursyid. Padahal hanya kotoran binatang semuanya. Tadi semua. Ya. Yang tidak mengerti. Nah inilah. Dan Allah mengatakan wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun. Ya. Kemudian kamu tidak akan dapat ditolong. Inilah sekarang Allah sudah membuktikan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Kuncilah pintu hatinya sehingga dia tidak mampu. Kenapa Abah bisa ngomong begini? Karena bukan ratus tapi ribu kiai yang datang ke sini. Ternyata hatinya adalah busuk, tertutup, buta semua. Karena tidak kenal pada diri dari awal. Mencari ilmunya keluar. Mencari Ka'bahnya keluar. Mencari Allahnya keluar. Padahal dia sendiri ngaji. Mencari Allah keluar. Allah itu bebas dari 10 makulat. Tidak ada jihad kepada Allah. Tidak di depan, di sini, sekarang, belakang semua. Karena dia wasi'ah. Dialah yang meliputi. Kaca ini meliputi gelas kaca ini. Terus di mana kamu harus dipisahkan? Kayu ini meliputi asbak kayu. Bukan kayu menciptakan asbak kayu. Bukan kaca menciptakan gelas. Dialah yang menjadi gelas itu. Tugas kita adalah aslama. Maka tadi. Warabbikum. Wa anibu ila rabbikum. Wahai gelas kaca, kembalilah pada kaca. Tumbuhkan kesadaranmu. Sebenarnya maujudmu karena wujudnya dia. Hidupmu karena hidupnya dia. Adanya kamu karena adanya dia.
Jangan kau rampok. Tadi semua. Nah inilah yang Abah sering berulang-ulang menggunakan hikmah ini dalam Syekh Athaillah Askandari adalah manaka antadaya malai salaka mimma lil mahlukin. Allah melarangmu mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Tapi kata Syekh Athaillah adalah apa yubihulaka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah boleh Allah mengklaim sifat Allah? Dia adalah Tuhan semesta alam. Dialah Rabbul alamin. Tadi semua. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Dialah yang meliputi tadi semua. Bahwa kertas ini meliputi kitab ini. Kaca meliputi gelas kaca ini. Dan kaca adalah qiyamu binafsi, tidak membutuhkan gelas untuk eksis. Kertas tidak membutuhkan kitab ini. Laut tidak membutuhkan ikan. Hanya untuk menyatakan kenyataan itulah kita disebut khalifah. Sahabat. Apa yubihu laka antadai wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah kita boleh? Nah inilah. Maka apapun amal yang dilakukan. Dikatakan la tatlub iwadon adalah ala amalin lastalahu fa'ilan. Yakti minal jaza'i laka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan kamu pelakunya. Siapa yang salat? Siapa yang puasa? Siapa yang dzikir? Siapa yang hidup? Yang hidup itu, yang dzikir itu yang hidup. Yang salat juga yang hidup. Yang maksiat juga yang hidup. Maka disinilah ada aturan main. Allah membuat aturan main. Karena dia adalah ingin terlihat kesempurnaan jalal, kohar, jamal, dan kamalnya pada alam ini semua. Nah inilah maka jangan tertipu bahwa kehidupan ini adalah kematian. Maka aneh bin ajaib manusia takut mati. Padahal semuanya sedang mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Selama kamu nggak summa yumitukum, maka kamu tidak akan summa yuhyikum. Kalau tidak summa yuhyikum, kamu tidak akan summa ilahi turja'un. Dikembalikan kepada dia. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Kalau kamu yang wujud, dia tidak wujud. Kalau kamu yang melihat, dia buta. Kalau kamu yang mendengar, dia budak. Maka inilah manusia, terutama Islam sekarang, telah membunuh Tuhannya sendiri. Dengan adanya dia hilangkan Tuhannya sendiri. Maka dialah menjadi arbab. Dialah menjadi Tuhan-Tuhan yang disembah manusia. Nah inilah yang hari ini surat Al-Quran menjelaskan kisah dua surat. Tadi semua adalah surat At-Taubat menjelaskan. Manusia-manusia adalah yang diagung-agungkan manusia. Tadi semua ya. Tapi buat sahabat semua. Jangan tertipu dengan bentuk dan rupa. Ada dari sebagian mereka. Tapi mereka adalah diam. Tadi semua. Jadi tidak semua. Ya, ingat itu. Tapi kebanyakan hanyalah modal ada imamah. Modal tongkat. Modal parfum misik. Modal pondok bangunan. Hanya itu saja modalnya. Maaf. Ya. Tapi tidak sedikit dari mereka yang punya itu. Maka kalian carilah yang sedikit itu. Tadi semua. Ya, karena Allah sudah mengatakan sedikit. Tadi semua. Ya. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ingat itu. Nasi tumpeng itu di puncak itu adalah sedikit. Maka kalau kalian ingin sampai di puncaknya tumpeng pusat dari tasyakuran itu, jangan hanya main-main di bawah. Jangan mentang-mentang di bawah ada sayuran, ada ayam, ada telur. Dan juga buat sahabat-sahabat yang sedang belajar rohani, sebelum sampai kalian ke puncak sana, ayo lupakan kama datu, naiklah ke rupa datu, naiklah kepada arupa datu. Alam dengan nafsu, alam dengan bentuk, barulah alam kosong, arupa datu. Kembalilah pada kosong. Karena sebenar-benarnya kosong itu tidak kosong. Dialah yang sebenar-benarnya ada. Itulah yang kosong. Maka kenapa di puncak-puncak itu
nasi tumpeng itu kosong, tidak ada apa-apa. Inilah sahabat, tapi kau akan, pandanganmu akan tajam. Bahkan seluruh apa yang ada di bawah ini akan menjadi milikmu. Inilah yang kebalik hari ini. Semua tasyakuran pakai tumpeng, tapi tidak menyadari pesan leluhur yang begitu nyata. Banyak manusia manakib itu jamak taksir, mankob dan nakbun. Mankob itu adalah mankobah, kisah. Kisah orang-orang yang berjalan ke puncak, dia hanya nguplak di bawah. Bagaimana manakibanmu itu? Hanya goyang-goyang begitu saja. Hanya baju saja ditonjolkan. Bukan di situ persoalannya. Dari semua. Manakib, jamak taksir, mankob dan nakbun. Kita harus jalan. Kamu tidak bisa berjalan kalau kamu masih terjebak dengan tumpeng, dengan tadi ayam, telur, daging, sayuran yang menumpuk di bawah itu. Karena itulah demikian pula nasihat yang diberikan, dicontohkan oleh agama Buddha kepada kita lewat Candi Borobudur itu. Bagaimana? Paling bawah adalah disebut dengan Kama Dhatu atau Kama Sutra. Manusia nafsu, nafsul ammaroh, sifat-sifat penyembah binatang, sifat-sifat penyembah daripada manusia, penyembah binatang, bukan penyembah Allah. Dari semua. Menyembah hawa nafsunya, menyembah api, nafsul amarohnya itu api, maka penuh dengan kemarahan. Marah yang bukan pada tempatnya. Dari semua. Ya. Penyembah api tapi tidak sadar. Penyembah angin tapi tidak sadar. Penyembah air tapi tidak sadar. Bukan penyembah Allah. Dari semua. Ya. Inilah sahabat. Kenapa? Al-Quran adalah gabungan dari 100 suhuf. Gabungan daripada kepada Daud, Jabur, Toret, Injil. Maka Al-Quran adalah sesungguhnya tentang matamu. Injil adalah tentang hidungmu. Toret adalah musuh mulutmu. Jabur adalah telingamu. Maka Al-Quran pada dadamu, pada Muhammad di sini. Ya. Inilah kaf, ha, ya, ain, sod. Inilah kaf, ha, ya, ain, sod. Sedulur papat 5 pancer. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Hiduplah Allahnya. 5 pancernya. Ingat itu. Pancernya. Sama jarimu. Ini semua pancernya pada jempolmu. Maka jarimu ini supaya bertuliskan lapan Allah. Jarimu adalah ulama. Tapi ulama bukan yang bisa ngaji doang. Ya, yang ngerti alam. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mereka yang sudah yakhsyallah. Dialah yang bisa menyentuh umaro. Umaro telunjukmu. Agniat dari tengahmu. Pukoro wal masakin. Inilah ulama. Hanya dia. Inilah sumpama pancernya. Ya, sahabat. Demikian pula. Jibril, Mikail, pancernya sama. Sulul papat, narun, hawaun, maun, turabun. Pancernya, tasjidnya itu. Maka pada saat kita sholat, sebetulnya sedang berada pada pancernya, tasjid. Kepalamu dan 2 tanganmu tasjid. Tapi tasjidnya sudah diri dohirnya Muhammad, dari batinnya Allah. Itulah kenapa Allah dan Muhammad punya tasjid. Itulah hakikat kamu berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau satukan 4 masjid Allah dari semua. Ya. Baitul Maqdis, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, Baitul Ma'mur. Allahu Akbar. Semua. Ya. Maka inilah sahabat dalam pada saat kamu sudah betul-betul tadi bersyahadat. Berarti kamu sudah mengenali dirimu. Maka sekarang tegakkan sholat. Berjalanmu sholat. Dudukmu sholat. Tadi. Itu disebut dengan kata Allah dalam Al-Quran. Faida qadaitum sholat fadkurullah. Setelah kau mendirikan sholat, ingatlah Allah.
qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maka dikatakan dia siapa tadi? Ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berarti bagi dia duduknya salat, nafasnya adalah salat, zikir, segalanya. Itulah kenapa perintah salat. Akim 60 kali. Aqoma yuqimu iqomatan itu bimana muta'adi. Artinya selamanya. Bukan bimana lazim. Bukan fi'lun amrinnya, bukan perintah kum. Tapi akim. Bukan qoma yakumu qiyaman. Berdiri tapi tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Apa yang kamu tegakkan kalau kamu tidak kenal kepada syahadat? Siapa yang tegak? Siapa yang sholat? Maka terus bagaimana kau akan saum? Syahadat adalah mengenali diri syahadat. Mendirikan adalah menghadapkan diri adalah sholat. Menahan diri adalah saum. Terus apa yang kamu tahan? Kalau kamu belum aslama. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali engkau adalah serahkan. Tadi semua. Ya. Illa wa antum muslim, kecuali engkau telah serahkan tadi semua. Ya. Maka Allah menyuruhnya jangan keburu mati. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna. Karena hari inilah kematian. Itulah kenapa Allah dalam Al-Quran selalu menyuruh bunuhlah dirimu. Maka kisah perjalanan manusia dari suratul Fatihah kepada kul a'udzu birabbin nas adalah perjalanan diri kita sendiri. Pada saat lahir disebut Adam, berjalanlah Adam dengan penyakit kulit Ayub, dengan penyakit buta hati Yakub, dengan kamu dipenjara Yusuf, dengan ditelan ikan Yunus, dengan masuk dalam gua Ashabul Kahfi. Terus itu Allah sedang bicara. Ibrahim, barulah Ibrahim sudah bisa melawan nafsul amarah, api yang ada pada dirimu itu. Syariatnya, hakikatnya harus kamu satukan. Syariatnya itu, tapi hakikatnya pada diri kita semua. Ya. Karena kalau tidak ditarik hakikat, ngomongin Isa lahir akan membingungkan, kamu tidak akan sejaman. Ngomongin Adam, kamu tidak akan sejaman. Ngomongin Ibrahim, kamu nggak sejaman. Ngomongin Muhammad, kamu nggak sejaman. Terus apa yang kau saksikan? Tapi kalau ditarik pada hakikatnya, engkaulah Adam itu. Engkaulah Sis itu, engkaulah Idris itu, engkau juga Muhammad itu, engkaulah Daniela itu, engkaulah Ibrahim itu, engkaulah Musa itu. Dan engkau akan menghadapi. Bagaimana yang satu dengan angin, karena memang dirimu bagian dari angin. Yang satu dengan air, kayak Nabi Nuh, karena kamu bagian dari air. Umat Nabi Lut dengan tanah, karena kamu bagian daripada tanah. Tadi semua. Maka kesadaran Musa ada di belah laut adalah kesadaran karena kita berasal dari ma'ul hayat, bahrul hayat. Kembalilah pada air yang satu itu. Karena air di seluruh dunia ini semuanya berasal dari air laut yang sama. Yang sudah dibawa ke atas dan dijatuhkanlah. Menjadikanlah Udin, Somad, Mamad, Kirdun, siapapun dia. Maka kembalilah pada air. Tapi kembali pada laut. Kembali pada Musa, kembalilah barulah engkau sampai pada Sidra Al-Muntaha, pada kesadaran Ibrahim, maka disitulah engkau sudah jadi Muhammad. Maka itulah kata Allah, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Ingat itu. Maka harus lurus itikadmu tentang Muhammad. Siapa Ahmad? Siapa Muhammad? Siapa Ahad? Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi, Khalifatullah. Al-Mahdi itu tubuhmu untuk menyaksikan nur afal Allah pada tubuhmu. Itulah Al-Mahdi. Muhammad itu adalah sebetulnya hatimu untuk menyaksikan nur asma Allah pada dirimu. Terpuji. Sementara Ahmad adalah untuk menyaksikan nur sifat Allah pada dirimu. Dan Ahad. Itulah hakikat nur zat Allah pada sirmu. Jangan ragu, sahabat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun.
Allah mengatakan, jangan sampai Allah kunci, maka kamu tidak akan lagi ditolong. Siapa yang menolong? Kecuali Allah. Maka bukan sholat, bukan puasa, zikir, semua. Ya. Maka kata Abah, semua ini sudah menjadi kisah dari semua. Temukan surga sekarang. Surga itu bukan pada satu tempat, di hatimu hari ini. Disitulah kau menemukan surga. Karena surga itu Allah. Ingat itu. Surga itu Allah. Tidak bersama Allah neraka itu. Pahami. Ya. Inilah perjalanan sahabat yang harus dipahami. Ya. Maka Allah ingatkan kepada kita adalah man kana fi hadil ama bahwa fil akhirati ama wa dhallu sabila. Kalau buta hari ini, maka kau akan dibangkitkan dengan buta dalam wujud binatang. Semua. Ya. Quran menyebutkan 18 binatang. Itu adalah majaz mursal. Artinya apa? Kepada segala makhluk yang ada inilah ruh manusia yang tidak bisa pulang. Karena dia tidak mengenali dirinya. Maka inilah baginda Nabi bersabda, ada manusia mati dalam keadaan jahil, tapi dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan arif. Semua, ya. Tapi ada manusia mati dalam keadaan arif, berilmu, tapi dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan jahil. Itulah sahabat dalam kitab Syirul Asrad dan Syekh Abdul Qadir menjelaskan tadi semua. Ya. Maka marilah hari ini jangan lagi buang-buang waktu tadi semua. Ayo kembalilah tadi semua. Apa toharoh syariat tarekatnya, kemudian juga sama syariatnya, tarekatnya, hakikatnya harus kita satukan. Tadi semua.